Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Marini, perwakilan dari kelompok 2 dari Angkatan 3. Saya malam ini bersama Bapak Ahmad Rafiuddin selaku penyuluh lapangan keluarga berencana. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Dengan waktunya Bapak sebentar, saya dari Ya, silahkan. peserta latihan dasar CPNS 2022 dari BLUD Angkatan 3. Yang pertama saya ingin menanyakan apa yang Bapak pahami tentang pemaknaan wawasan kebangsaan serta manfaatnya untuk Bapak sebagai penyuluh lapangan keluarga berencana. Baik, kita berbicara mengenai wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah bagaimana cara kita mengerti dan menjiwai nilai-nilai yang ada di bangsa Indonesia, yang menjadi pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Tentu bangsa Indonesia ini sangat kompleks ya, sangat kompleks dan sangat multikultural. Nah, dengan adanya nilai-nilai wawasan kebangsaan, kita mampu dan mengerti nilai-nilai yang ada di bangsa Indonesia yang menjadi prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat. Tentunya ini adalah tujuannya untuk mendapatkan nilai kesatuan dan persatuan dalam kehidupan kita sebagai warga masyarakat Indonesia. Tentunya dengan bidang kita dan kemampuan kita masing-masing, gitu, seperti itu. Kemudian apakah ada terjadi isu-isu yang sedang terjadi di sekitar Bapak di ruang lingkup Bapak? Terkait isu-isu kebangsaan, tentu ya karena Indonesia sangat multikultural, sangat multiagamis, kompleks dan sebagainya, isu-isu yang sering terjadi adalah isu-isu yang sifatnya adalah berkaitan dengan, pertama adalah isu sensitivitas ya, karena kita berbangsa-bangsa dan berbeda-beda, bersuku-suku ya. Jadi isu-isu sensitivitas adalah isu-isu yang berkaitan dengan etnik, ras, suku, agama, dan segala perbedaannya. Nah, itu yang menjadi isu. Yang dimana ketika kita tidak ada sikap toleran atau intoleran terhadap perbedaan itu, maka timbullah suatu konflik. Bisa jadi antara kepercayaan atau nilai di satu budaya berbeda dengan budaya yang lain, ada nilai yang di satu agama berbeda dengan agama yang lain. Kalau kita tidak memiliki rasa toleransi dan rasa saling menghargai satu sama lain, itu bisa menjadi konflik dan bisa menjadi isu-isu terjadinya perpecahan, permusuhan dan sebagainya. Itu sih yang sering terjadi ya. Ini juga bisa isu-isu perbedaan ini menjadi hal yang bisa dijadikan bahan untuk terjadinya keributan. Oleh karena itu melalui wawasan kebangsaan seyogyanya sudah pasti adanya rasa toleran dan rasa menghargai untuk kita saling mengerti perbedaan satu sama lain, karena salah satu wawasan kebangsaan adalah munculnya Bhinneka Tunggal Ika kan sebagai prinsip kita dalam berbela negara, yakni berbeda-beda tapi kita tetap satu juga. Jadi apapun profesinya, apapun bidang kerjanya kita gitu, termasuk Devi Marini sebagai satu calon pegawai negeri sipil, tentu isu-isu ini sangat harus diperhatikan dalam melaksanakan tugas supaya tidak ada lagi terjadi perpecahan. Jadi prinsip Bhinneka Tunggal Ika-nya sebagai wawasan kebangsaan harus dipegang teguh untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, seperti itu. Upaya yang pertama sudah tentu ya, saya sebagai penyuluh lapangan keluarga masyarakat, penyuluh lapangan keluarga berencana tentu sudah banyak sekali bertemu dengan orang-orang yang berbeda ya, baik dari segi agama, suku dan sebagainya. Yang pertama yang saya lakukan adalah berprinsip bahwa perbedaan itu bukan menimbulkan perpecahan, tapi perbedaan itu menimbulkan keanekaragaman yang harmoni gitu. Jadi kalau kita hidup dengan orang yang sama gitu, tentu akan terjadi suatu hal yang mungkin bosan dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita menjadikan perbedaan sebagai prinsip, tentu akan jadinya harmonis gitu. Oh, jadi kita tuh dari perbedaan itu belajar bagaimana kita saling mengerti, bagaimana kita saling mengayomi, bagaimana kita menjadi pribadi yang harus diterima oleh masyarakat yang berbeda gitu. Nah, itu suatu menjadi hal yang prinsipal gitu, bahwa kita tuh yang pertama adalah meyakini bahwa perbedaan merupakan sesuatu yang perlu dihargai. Seperti itu. Yang kedua adalah mengajarkan perbedaan kepada teman-teman masyarakat bahwa
Ya itu yang tadi saya bilang, bahwa perbedaan itu menyatukan kita yang walaupun berbeda tapi menjadi bagian satu masyarakat yang sama dan bangsa yang sama, jadi bangsa Indonesia gitu. Jadi tetap menjalankan tugas sebaik-baiknya, tidak ada rasa misalkan nepotisme atau membeda-bedakan antara suku dan yang lain dalam berpelayanan, tidak gitu. Nah, justru perbedaan itu menjadikan kita sebagai pribadi yang unik. Bangsa Indonesia itu unik karena dari perbedaan itu timbul keanekaragaman yang menjadi satu gitu. Bineka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Seperti itu, Bu Devi. Terima kasih ya Pak atas jawabannya. Setelah meluangkan waktu sebagai narasumber, kami dari peserta Laskar 2023 berbangga. Baik, sukses ya Lasarnya. Semoga kedepannya teman-teman CPNS juga menjadi pribadi yang wawasan kebangsaannya baik, bela negaranya baik, dan berkontribusi dengan baik dengan bidangnya masing-masing. Ya, terima kasih kembali. Selamat malam, waalaikumsalam. Bagaimana menurut Bapak wujud upaya bela negara yang dilakukan dari segi keagamaan untuk menumbuhkan nilai-nilai bela negara di tengah maraknya isu radikalisme yang mengganggu tatanan agama Islam, ditambah peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan beragama sehingga menjadi isu atau kegaduhan di kalangan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mengacu kepada hubbul watan minal iman, bela tanah air, bela negara itu sebagian daripada iman. Kami daripada tokoh masyarakat yang bergerak di bidang keagamaan khusus agama Islam, pertama untuk membela agama sendiri, untuk mewujudkan supaya terjadinya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mengadakan serangkaian terus kegiatan supaya negara agama berlangsung dengan baik, dengan lancar dan lain sebagainya, untuk menumbuh kembangkan bahwa negara ini berdasarkannya Pancasila dan undang-undang, otomatis bahwa agama Islam juga mendukung dan agama Islam juga terus menjadikan landasan untuk memperbaiki, terus menjadikan yang lebih baik. Insya Allah dengan memperbaiki itu akan menjadikan pembelaan kepada negara yang lebih baik dan yang lebih harmonis tentang sudut keagamaan. Dan insya Allah bahwa Islam itu adalah agama yang tinggi. Islam adalah yu'la wa la yu'la alaih, dan insya Allah menjadikan agama yang nomor satu ataupun agama yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah, dan menumbuh kembangkan supaya terjadinya bela negara yang baik adalah mempersiapkan generasi bangsa, generasi agama yang mumpuni untuk bisa memperjuangkan diri dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan, ini adalah Eyang Nani. Oh salah, Ibu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, ini Ibu Nani, sering disebut Eyang. Beliau adalah pensiunan PNS. Beliau telah mengabdi sebagai guru sekolah dasar. Benar kan ya? Iya, betul. Nah, ya, di sini saya ingin bertanya tentang wawasan kebangsaan dan sikap bela negara. Sikap bela negara apa yang dilakukan pada masa
aktivitas di rumah saja, misalnya olahraga, nanam bunga, terus yang lainnya ngomong cucu. Kalau teman-teman Eyang gimana? Apakah masih sering bertemu? Oh itu pasti dong, itu kan Eyang punya grup gitu, jadi kan sering silaturahmi sama teman-teman grup, sama teman-teman sesama alumni sekolah dulu, sama teman-teman yang sudah pensiun juga sering bersilaturahmi atau yang namanya sering reuni gitu. Oh, ini ya. Bagaimana sikap bela negara kawan-kawan Eyang ketika ada di grup tersebut? Ya kalau di grup di sini punya grup yaitu grup KWL. Sekarang lagi bulan suci Ramadan, baru saja yang telah dilaksanakan yaitu bagi-bagi takjil. Terus besoknya lagi mau ada lagi sama juga mau bagi-bagi takjil, terus mau santunan anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, terus kaum duafa juga gitu, mau dibagi-bagikan gitu. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Oh, berarti kalau begitu isu ketika pensiun itu dalam kesendirian itu salah betul ya kan ya? Salah, iya, harusnya kan walaupun sudah pensiun tapi kita harus tetap bergaul begitu. Jadi harus banyak silaturahmi bersama teman, bukan hanya teman pensiun saja gitu. Tapi dengan masyarakat juga kita harus sekali-kali ya berkunjung gitu, silaturahmi. Oh, terima kasih Eyang. Ya, sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, terima kasih atas pengalamannya. Sekian teman-teman.